Aku akan pergi menyertaimu kemana saja, walaupun itu harus mati dan pergi ke akhirat. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi pada hari ini saya membaca sebuah kisah yang sangat menginspirasi, yaitu kisah ini bercerita tentang ada seorang raja, di mana raja itu memiliki 4 orang istri. Dan pada saat menjelang ajal, jadi raja itu kondisinya lagi sakit, pada saat raja itu sudah mendekati ajal, dia memanggil istrinya yang keempat itu dan berkata, "Ayo, kamu kan istriku yang paling aku cintai, paling sering aku kasih perhiasan, paling sering aku kasih pernak-pernik segala macam. Ayolah, sekarang aku sudah mendekati ajal, aku udah sakit, kamu udah tahu aku sakit sejak lama, dan mau nggak kamu menemani aku mati untuk kita sama-sama pergi ke surga?" Nah, ternyata respon yang diperoleh dari istri keempat ini adalah berkata, "Nggak bisa, nggak mungkin aku menemanimu sampai ke surga saat ini, aku masih kepingin hidup." Lalu sang raja pun akhirnya dia mencoba memanggil istrinya yang ketiga dan menanyakan hal yang sama. "Hai istriku yang ketiga, kamu kan tahu aku betapa mencintai kamu. Seringkali aku memamerkan kamu ke kerajaan-kerajaan tetangga. Kamulah yang paling sering aku bangga-banggakan. Mungkin kalau pada zaman itu ada media sosial, kamu yang paling sering tak upload di media sosial, yang membuat banyak orang jealous segala macam. Ayolah, sekarang aku sudah mendekati ajal. Mau nggak kamu menemani aku mati dan pergi ke surga?" Ternyata respon istri yang ketiga juga sama seperti istri yang keempat sebelumnya itu. Istri yang ketiga pun berkata, "Saya nggak mau ikut kamu pergi ke surga saat ini, karena setelah kamu mati pun saya pasti akan menikah lagi." Lalu hati sang raja sudah mulai menjadi sedih. Kenapa? Dia berpikir, "Oh, kok istri-istriku nggak ada yang mau menemani aku mati ya?" Akhirnya dia memanggillah istri yang kedua. Nah, akhirnya sang raja pun mencoba untuk mengajak istri keduanya dengan cara yang sama seperti yang keempat dan yang ketiga tadi. Sang raja pun berkata, "Selama ini kamulah yang paling aku bisa andalkan. Ketika kerajaan di suatu situasi genting sekalipun, kamu yang senantiasa setia menemani aku. Mau nggak kali ini aja kamu pergi menemani aku, sama-sama mati dengan aku, dan kita pergi sama-sama ke surga?" Ternyata istri yang kedua pun dia berkata, "Sorry, nggak bisa. Jadi aku kepengen kalau bisa pergi sama kamu, tetapi ternyata yang paling jauh aku bisa nemeni kamu ya cuma aku sampai di tempat kuburanmu saja. Jadi saya hanya menyertaimu sampai ke liang lahat, setelah itu saya akan pulang kembali ke tempat asal saya." Lalu tak lama kemudian sang raja pun sudah putus asa, dan tiba-tiba di belakang sang raja terdengar sebuah suara yang berkata bahwa, "Aku akan pergi menyertaimu kemana saja, walaupun itu harus mati dan pergi ke akhirat." Lalu sang raja pun dengan kaget dia menoleh ke belakang, ternyata itu adalah istrinya yang pertama. Jadi sang raja pun berkata dengan dia hatinya gundah gulana dan sedih, sang raja pun mengucapkan kepada istrinya yang pertama, "Selama ini saya kurang memperhatikanmu. Selama ini saya jarang menganggapmu ada. Tetapi kamu begitu setia, bahkan bersedia menemani aku untuk mati dan pergi ke surga. Kalau tahu begini, seharusnya dari dulu aku memperlakukan kamu dengan jauh lebih baik lagi. Aku memperlakukan kamu dengan lebih banyak waktu yang aku curahkan untuk kamu. Saya minta maaf atas semuanya dan terima kasih atas kesetiaanmu." Nah, kisah apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang raja ini? Sebenarnya dalam kehidupan ini pun kita semuanya memiliki 4 istri. Istri yang keempat adalah tubuh kita, yaitu fisik kita, yang seringkali kita dandani dengan pergi ke salon yang bagus, kita dandani, kita berikan perhiasan yang bagus, kita mengikut pelatihan ini, pelatihan itu untuk membentuk body shape yang bagus, segala macam. Tetapi sebagus apapun bentuk fisik kita, sebagus apapun perhiasan yang kita gunakan, tubuh kita pun tidak bisa menemani kita ketika kita sudah mati nanti, nggak bisa menemani kita untuk pergi ke dunia berikutnya. Dan istri kita yang ketiga adalah yang sering kali kita obsesikan, yang paling sering banyak menjadi impian banyak orang, yaitu harta benda. Jadi properti lah, uang lah, emas, segala macam. Seringkali orang mengupload mobil mewahnya ke media sosial, seringkali orang mengupload sesuatu yang branded ke media sosial untuk dibanggakan kepada teman-temannya, segala macam. Kita mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mewujudkan yang namanya mungkin properti yang bagus, atau saldo yang banyak, rekening yang banyak, mobil yang mewah. Ternyata itu semua pun tidak bisa mengikuti kita, tidak bisa menemani kita sampai ke kehidupan selanjutnya.
Dan ketika kita sudah tiada, maka harta-harta tersebut akan dibagikan kepada orang lain yang masih hidup. Sama seperti kisah raja yang tadi, istri ketiga bilangnya apa? Setelah kamu mati, aku akan menikah lagi, menjadi miliknya orang lain. Lalu istri yang kedua adalah teman-teman dan keluarga kita semuanya. Sesayang apapun mereka kepada kita, sesayang apapun kita kepada mereka, memang setiap kali kita melewati masa-masa sulit, hanyalah keluarga dan teman-teman dekat yang bisa kita andalkan, yang bisa menerima kita dengan kondisi apa adanya. Tapi sespesial apapun mereka, mereka pun nggak bisa dan nggak mungkin bersedia menemani kita untuk pergi ke kehidupan berikutnya. Paling jauh mereka hanya menemani kita sampai ke liang kubur, dan setelah itu mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu istri yang pertama tadi adalah jiwa kita, yaitu bagaimana kita seringkali lupa memperhatikan kebahagiaan di dalam jiwanya kita. Seringkali kita lupa memperhatikan apa yang kita rasakan, kedamaian dalam hati. Itu seringkali kita lupakan. Banyak orang mengerti bagaimana caranya dia menjaga kesehatan fisik, menjaga makanan, olahraga teratur, segala macam. Dan banyak juga orang mencurahkan waktu, tenaga untuk dia bisa mendapatkan harta, properti, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga orang yang tahu bagaimana caranya membina hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan saudara. Kita bertutur kata yang sopan, menjadi orang yang ceria, sukacita, dan menjadi keluarga yang baik, saling menolong segala macam. Tetapi jarang ada orang yang sadar bahwa jiwanya itulah satu-satunya hal yang akan menemani kita kemanapun kita pergi. Bahkan sampai ke kehidupan selanjutnya, entah kita ke surga maupun ke neraka pun, jiwa kita inilah yang akan terus menemani kita. Maka dari itu akan jauh lebih baik ketika kita menginvestasikan waktu lebih banyak lagi untuk lebih banyak merenung, menenangkan hati, me time yang berkualiti, lalu lebih banyak berdoa, lebih banyak beribadah, dan lebih banyak kalian bermeditasi, bersantai ria, membuat jiwa kita ini tenang, membuat jiwa kita ini lebih damai. Dan ingatlah satu hal, bahwa sesuatu yang seringkali kita lupa untuk merawatnya, itulah satu-satunya hal yang kita miliki sampai selama-lamanya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, saya harapkan kita semuanya akan selalu memiliki kehidupan yang seimbang, yang bahagia, penuh kedamaian, bahagia di hati, bahagia di jiwa, bahagia di bumi, dan bahagia di surga pada suatu hari nanti. Oke, kalau begitu sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.